Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grace Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto. Tempat kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak banget requestan yang masuk. Hari ini kita akan membahas untuk AI BB sesuai dengan requestan dari user CL6 bla 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 bla. Dan satu lagi kita akan bahas requestan dari Bang Nurdin minta dibahas untuk SOC. Oke, kita akan bahas dua token ini ya. Pertama kita mulai dari AI BB atau Bull Bear AI. Waduh, ini project apa nih? Kira-kira ini project yang pump and dump, teman-teman. Bull and Bear. Kalau kita perhatikan dari maksimum supply untuk token ini itu cukup banyak. Maksimum supply-nya ada di 100.000 triliun. Sementara yang beredar itu baru 2 juta triliun saja. Sorry, 2000 triliun teman-teman, dengan harga token yang sangat micin 0,00003856. Waduh, susah ya nyebutinnya ya. Dari market kapitalisasinya sangat kecil, hanya di 7,8 miliar rupiah saja, sangat-sangat kecil teman-teman, dan dia berada di peringkat 1600 di CMC, yang artinya token-token seperti ini sangat mudah untuk digerakkan. Harganya bisa pump and dump lumayan signifikan. Mereka itu baru listing di Juli 2023. Kemarin sempat all time high di bulan Juli. Kemudian di bulan Agustus mereka bisa dibilang ya turun anjlok parah teman-teman. Kalau kita perhatikan dari pasar yang bisa memperdagangkan token ini, dia ada di Get.io, BitGet, Maxi, dan lain sebagainya ya. Nggak terlalu banyak exchange yang bisa memperdagangkan token ini. Kalau kita langsung masuk ke website resminya, bullbear.ai, di sini kita bisa menemukan nih koin ini itu sebenarnya apa, teman-teman. Ini adalah project berbasiskan dengan AI yang mereka sebut sih sebagai AI. Dan ada beberapa ekosistem ataupun produk yang mereka punya seperti AI game, AI NFT yang running di Binance Smart Chain, kemudian ada AI Change sama AI Metaverse. Itu kemudian kalau kita perhatikan juga dari achievement yang mereka lakukan adalah mereka cita-citanya burning 97% supply-nya, teman-teman. Bayangin, mereka bikin koin nih, berapa, 100.000 triliun. Terus cita-citanya adalah di burning 97%. Lah kalau gitu ngapain bikin koin banyak-banyak? Kenapa nggak bikin koin 3%-nya aja, sisanya yang nggak di burn? Karena kan yang namanya token kan fungsinya adalah untuk utility, untuk dipakai tuh tokennya, teman-teman. Bayangin teman-teman bikin uang logam, ya kan, uang logam kalian pasti pengennya dipakai dong sama orang untuk melakukan transaksi. Nah ini malah di burn sampai 97%. Kan ada sesuatu yang aneh, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, investmentnya sempat naik tuh sampai 1 juta US dollar. Dan mereka juga katanya di backing sama 40 lebih partner dengan sekitar 200.000 user. Sangat banyak. Utility-nya yang itu tadi untuk community 100%, AI game, governance token, AI core, AI chain, dan juga untuk staking. Ini ya, mereka sudah berhasil burning, teman-teman, banyak banget tokennya. Dan kalau kita perhatikan di sini memang yang beredar sekarang yang 2% tadi itu adalah token-token yang memang tidak di burning. Tapi ginilah teman-teman, kalau kita lihat dari Twitter ya, mereka itu aktif terakhir kali di bulan November tanggal 8. Itu ya terakhir kali mereka update. Sepertinya koin ini banyak memakan korban, karena kalau kita perhatikan dari viewsnya itu sangat banyak, teman-teman. November kemarin banyak yang sepertinya memantau project ini, ada airdrop dan lain sebagainya. Tapi ya kalau menurut saya ini project udah rug pull, teman-teman. Dilihat dari pergerakan chartnya yang kalau kita ukur ya dari all time high ke sini, dia sudah turun sekitar ya 99% udah anjlok, udah parah banget. Jadi kalau teman-teman ada yang nyangkut di project ini, saya nggak bisa ngomong apa-apa ya teman-teman. Udah pasti ini project rug pull, project yang memang tidak diciptakan untuk bikin kalian kaya, melainkan diciptakan untuk bikin kalian tambah miskin.
Jadi hati-hatilah kalau teman-teman mau masuk project coin, jangan asal beli. Ya, paling penting teman-teman research dulu ini projectnya beneran nggak sih? Ya kan, jangan cuma ikut-ikut FOMO, beli kemudian rug pull. Dan kalau kita lihat dari beberapa aktivitas di sini, mereka cukup eksklusif, tidak terbuka terkait dengan berapa holder yang mereka punya. Jadi kita sendiri pun juga tidak bisa menerka-nerka nih apa yang sudah terjadi pada token ini. Tapi kalau dari saya pribadi melihat token ini itu token, ya token yang nggak terlalu berguna sih. Banyak moonboy-nya, banyak akun-akun yang kayak bikin orang FOMO itu loh teman-teman. Nah itu parah banget kalau ada project-project ada moonboy kayak gitu, teman-teman harus hindari karena biasanya project itu fundamentalnya lemah sehingga mereka butuh marketing untuk bikin orang FOMO dan juga beli sehingga mereka-mereka yang bikin token ini bisa keluar teman-teman karena ada demand yang cukup banyak terhadap tokennya. Itu permainan di market, saya udah sering sekali lihat hal-hal seperti ini jadi udah nggak heran lagi. Jadi kalau teman-teman sekarang melihat ya koin kalian terkapar kayak gini padahal Bitcoin baru aja naik ke 39.500, ya jadikan ini sebagai pelajaran, jangan lagi masuk ke koin-koin seperti ini karena koin-koin seperti ini sudah pasti akan membuat kalian miskin. Carilah koin-koin ya dengan fundamental yang baik. Memang dia mungkin nggak akan naik signifikan dalam sekali waktu ya, mungkin nggak naik 100%, tapi at least duit kalian itu aman teman-teman. Itu yang paling penting dari investasi sebenarnya, bukan berapa persentase profit kalian, sehingga kalian tidak terjebak di token-token rug pull seperti ini. Ya ini udah parah banget sih teman-teman, dan untuk dianalisa pergerakan harganya juga nggak akan terlalu worth. Kenapa? Karena dari market cap-nya sendiri dia hanya di 7,8 miliar. Kalau teman-teman punya uang 1 miliar, teman-teman all in masuk ke token ini pasti dia ngepam. Secara otomatis pasti harganya bakalan ngepam. Cuman buat naikin harga lagi kalian butuh dana lagi teman-teman. Jangan sampai teman-teman punya duit banyak masukin ke sini ya ngepam tapi teman-teman nggak bisa exit, nggak bisa keluar karena demandnya sedikit gitu. Ya paling gitu sih, hindari aja token-token seperti ini, jangan jangan dicari lagi ya teman-teman, apalagi sekarang bull run di mana banyak koin yang sebenarnya busuk tapi diciptakan seolah-olah baik teman-teman. Apalagi banyak moonboy yang promosiin, itu hati-hati. Sekarang kita akan bahas SOP teman-teman atau Sophia First. Hari ini Sophia First turun, ya turun ya dalam 24 jam. Oh naik sedikit teman-teman, naik 1,9% dengan volume perdagangan yang turun 36%. Market capnya hanya di 60 miliar rupiah ya. Dia berada di peringkat 2.900 di CMC. Sangat-sangat jauh, sangat-sangat micin juga teman-teman. Kemudian kalau kita perhatikan dari maksimum supply-nya dia ada di 1 miliar, dan juga dari supply yang beredar itu baru 4%. Baru baru 41 juta SOP yang beredar ya. Jadi Sophia First ini adalah proyek berbasiskan dengan Metaverse, Decentralized Futures AI and Gaming, teman-teman. Mereka menggunakan ya ML-ML AI sebagai salah satu jualan mereka. Jadi di sini nanti mereka akan bikin gaming yang tentunya berbasiskan dengan Metaverse. Menurut saya sih gambar-gambar yang mereka dapat ini banyak ngambil dari Google ya teman-teman. Ini aku pernah pakai dari di thumbnail pembahasan dari SingularityNet, dan setelah aku cek ternyata di Twitter mereka di follow sama SingularityNet. ini ini amazing sih. Ini project apa sih sebenarnya? Kenapa mereka bisa di follow sama SingularityNet, BNB Chain juga itu sudah follow project ini ya. Saya pribadi sih nggak terlalu expect lah sama project-project seperti ini yang yang menurut saya kegunaannya nggak terlalu gimana-gimana, tapi ya gimana secara fakta mereka di follow oleh beberapa project. Saya sendiri nggak tahu karena di bagian apa namanya tim project mereka mencantumkan salah satu founder dari SingularityNet yang namanya adalah Ben Goertzel teman-teman, PhD. Ini apakah confirm atau enggak, memang beliau ini terlibat atau enggak, saya nggak tahu. CEO-nya bayangin robot namanya Sophia teman-teman. Terus juga ini ada beberapa wajah-wajah yang sepertinya menggunakan lukisan gitu ya untuk menyamarkan atau mungkin untuk apa kurang tahu juga. Tapi ini ada beberapa core project yang transparan. Ini beberapa project yang juga mereka sebut partner teman-teman, seperti SingularityNet, kemudian Singularity DAO, dan juga ada Leading Design of Human Like Robot.
Itu sih, ini perusahaan LTD Limited, artinya persero ya teman-teman. Kalau di Indonesia perseroan terbatas. Itu ini ada tokenomic yang mereka punya, cukup terdistribusi, ya cukup terdistribusi lah teman-teman, untuk banyak sektor. Mereka tidak tidak berat sebelah, tidak fokus di satu sektor aja. Di sini ada untuk liquidity reward bagi teman-teman yang mungkin melakukan staking. Kemudian juga ada seed and community untuk airdrop teman-teman, hanya sebagian kecil. Kemudian juga ada liquidity provisioning. Nah, itu kurang tahu juga buat apa. Terus juga ada team and advisor buat penasehat sama timnya. Ada community incentive pool. Nah, ini buat mereka yang mungkin join di projectnya dan juga cukup aktif dalam komunitas. Kemudian juga ada angel round. Ini kayaknya buat para promotor ya, orang-orang yang mempromosikan project ini. Ada launchpad, strategic partner, sama ecosystem network. Itu dari tokenomicnya. Kemudian dari white papernya, Sopiaverse ini memang diciptakan, kalau di sini sih ditulis mereka pengen develop yang namanya decentralized Web3. Salah satunya yang mereka fokuskan itu adalah di bidang AI sama gaming teman-teman. Jadi project ini pengennya bikin game, kurang lebih gitu ya. Tapi kalau saya lihat dari wajah-wajahnya kayaknya sih nggak meyakinkan teman-teman. Kalau opini saya sih nggak meyakinkan. Itu dilihat dari token ini ya, bisa diperdagangkan di beberapa pasar seperti di PancakeSwap, Uniswap, Get.io, Bitget, Maxi. Itu sih nggak terlalu banyak, dan token ini sudah listing sejak tanggal 7 bulan 7 ya, bulan 7 2023 ini, dan harganya terus mengalami kemerosotan. Dan kalau kita perhatikan dari pergerakan chart overall dari Sopiaverse itu terus mengalami penurunan. Even Bitcoin naik, mereka nggak ngaruh teman-teman. Sopiaverse justru malah terdegradasi, turun pump and dump ya pergerakan harganya. Dari beberapa poin teman-teman bisa perhatikan volume perdagangan dari token ini sangat kecil. Smart money pun juga enggan untuk masuk, belum ada yang masuk smart money-nya, dan menunjukkan bahwa ya untuk sekarang kenaikan-kenaikan yang terjadi itu tidak ditunjang sama smart money, artinya bisa sering menggocek kalian, mengecoh kalian. Terbukti dengan beberapa pergerakan ini, seperti di tanggal 27 November, 30 November, kemudian di 1 Desember kemarin dia sempat bikin ekor panjang kayak gini candlenya teman-teman. Ini adalah tanda bahwa koin ini sempat ada yang masuk dengan jumlah besar, tapi akhirnya yang masuk itu exit dengan cepat teman-teman, sehingga pergerakannya bikin tiang kayak gitu. Dan itu parah banget sih, biasanya memang terjadi pada token-token micin yang likuidasinya rendah, yang market capnya kecil. Jadi kalau teman-teman masuk ke token-token seperti ini, make sure teman-teman hanya gunakan untuk spekulasi, bukan buat invest ya, karena udah pasti ya beresiko sekali teman-teman. Dari pergerakan level support yang bisa diperhatikan adalah di 0,08 dolar, dengan level resistance yang di sini menurut saya agak kuat, bisa diperhatikan di kisaran sini 0,1 dolar bisa berpeluang menjadi area jual teman-teman untuk jangka pendek. Jadi dari Sopiaverse di time frame 1 hari, time frame 4 jam ya, kelihatan memang masih downtrend ya, nggak ada indikasi atau belum ada indikasi bullish. Bahkan untuk sekadar create candle hijau aja mereka dapat tekanan jual yang cukup besar. Jadi untuk sekarang ini mungkin belum bullish lah untuk Sopiaverse. Pergerakannya overall masih downtrend dan masih belum membuat higher low, higher high yang baru teman-teman. Itu sih paling buat update kedua token ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat kita update berita-berita terbaru ya di pasar kripto. Ada beberapa koin yang menarik untuk teman-teman pantau. Kita juga semua posting di sini, siapa tahu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Di komunitas juga banyak yang sharing, banyak yang ya semacam ngasih analisa ataupun sekedar bertukar pikiran. Ya lumayan teman-teman, kita bisa dapat banyak insight nih dari member-member di sini juga, dan semuanya itu gratis, nggak ada yang berbayar. Kalau teman-teman mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.